Halo semuanya, saya Cornelius Anjar Maidianto dengan NIM 125140159. Algoritma struktur data RB. Di sini saya akan menjelaskan beberapa program. Untuk program yang pertama mengenai rekap nilai akhir 5 mahasiswa. Dan di program ini menggunakan struct untuk menyimpan data dan subprogram untuk menghitung semua perhitungan. Untuk yang pertama, program akan membuat struct bernama mahasiswa yang digunakan untuk menyimpan data mahasiswa. Struct ini berfungsi untuk mengelompokkan data yang berkaitan dengan mahasiswa. Di dalam struct ini ada beberapa atribut, yaitu NIM dan nama bertipe data string, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS bertipe data float. Dengan menggunakan struct ini, program dapat menyimpan data mahasiswa secara lebih terstruktur. Selanjutnya, program akan membuat fungsi bernama hitung NA yang digunakan untuk menghitung nilai akhir mahasiswa. Fungsi ini menerima 3 parameter, yaitu tugas, UTS, dan UAS. Kemudian nilai akhir akan dihitung dengan menjumlahkan 30% nilai tugas ditambah 30% nilai UTS dan ditambah 40% nilai UAS. Setelah dihitung, maka hasil perhitungan akan dikembalikan oleh fungsi ini. Kemudian program juga akan membuat fungsi yang kedua, yaitu getGrade, yang digunakan untuk menentukan grade dari nilai akhir mahasiswa. Pada fungsi ini menggunakan kondisi if-else untuk menentukan grade. Jika nilai akhir memenuhi kondisi yang pertama, yaitu nilai akhir lebih besar dari sama dengan 85 dan nilai akhir kurang dari sama dengan 100, maka fungsi ini akan mengembalikan string berupa huruf A. Kemudian jika memenuhi kondisi yang kedua, yaitu nilai akhir lebih besar dari sama dengan 75, maka fungsi ini akan mengembalikan string berupa huruf B. Lalu jika memenuhi kondisi yang ketiga, yaitu nilai akhir lebih besar dari sama dengan 60, maka fungsi akan mengembalikan string huruf C. Lalu jika memenuhi kondisi yang keempat, yaitu nilai akhir lebih besar dari sama dengan 50, maka fungsi ini akan mengembalikan string berupa huruf D. Jika nilai akhir tidak memenuhi keempat kondisi sebelumnya, maka fungsi akan mengembalikan string berupa huruf E. Kemudian untuk program utama
program akan membuat array untuk menyimpan data 5 mahasiswa, yang dimana array ini akan menyimpan data mahasiswa dengan menggunakan struct mahasiswa sebelumnya. Selanjutnya, program meminta pengguna memasukkan data mahasiswa menggunakan perulangan for. Perulangan ini berjalan sebanyak 5 kali untuk memasukkan data setiap mahasiswa. Data yang dimasukkan berupa nama, NIM, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Data tersebut akan disimpan pada array yang sebelumnya untuk masing-masing elemen dari array sebelumnya. Setelah data dimasukkan, program akan menampilkan header dari tabel menggunakan library iomanip untuk membuat tampilan tabel lebih rapi. Terakhir, program akan menampilkan data mahasiswa dengan perulangan for, dan pada bagian ini program melakukan beberapa langkah. Untuk yang pertama yaitu menghitung nilai akhir menggunakan fungsi hitung NA, fungsi yang pertama tadi. Selanjutnya untuk yang kedua, menentukan grade menggunakan fungsi getGrade. Fungsi yang kedua ini. Dan untuk yang terakhir akan menampilkan name, nama, nilai akhir, dan grade dalam bentuk tabel. Kemudian program akan selesai. Mari kita jalankan programnya. Di sini program meminta pengguna untuk menginput data 5 mahasiswa dengan perulangan for ini. Dan setelah
menginput data, program akan menampilkan header tabel di sini. Kemudian dengan perulangan for, program akan menghitung nilai akhir dan grade tiap data mahasiswa dan juga menampilkan NIM, nama, nilai akhir, dan grade dalam bentuk tabel. Baik, untuk program yang kedua mengenai menghitung dan mencetak slip gaji satu karyawan. Program ini menggunakan struct sebagai parameter fungsi dan juga sebagai nilai kembalian. Pertama, program akan membuat struct bernama karyawan. Di dalam struct terdapat beberapa atribut. Yang pertama, ID, nama dan jabatan dengan tipe data string, dan untuk jabatan hanya dapat diisi oleh string manager atau staff atau intern. Kemudian gaji pokok dengan tipe data double dan jam lembur dengan tipe data integer. Selanjutnya, program juga akan membuat beberapa fungsi. Untuk fungsi yang pertama yaitu fungsi input data karyawan yang berfungsi untuk memasukkan data dari karyawan. Pada fungsi ini, program membuat variabel K bertipe struct karyawan dan meminta pengguna memasukkan data berupa ID, nama, jabatan, gaji pokok, dan jam lembur. Kemudian, data yang dimasukkan akan disimpan ke dalam variabel K tadi. Setelah semua data diisi, fungsi akan mengembalikan struct karyawan tersebut menggunakan return K. Kemudian untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi hitung tunjangan. Fungsi ini menerima parameter berupa karyawan K dan kemudian program akan mengecek jabatan karyawan. Jika jabatan karyawan adalah manajer, maka fungsi akan menghitung tunjangan yaitu dengan mengkalikan gaji pokok dengan 20%. Dan jika jabatan sama dengan staff, maka fungsi ini akan mengembalikan gaji pokok dikali 10%. Jadinya 10% gaji pokok dan ini 20% gaji pokok. Jika selain kedua jabatan itu, maka program fungsi ini akan mengembalikan nilai yaitu gaji pokok dikali 5% atau 5% tunjangan dari gaji pokok. Dan nilai yang dikembalikan oleh fungsi ini berupa double. Kemudian untuk fungsi yang ketiga yaitu fungsi hitung lembur untuk menghitung uang lembur. Fungsi ini menerima parameter struct karyawan juga dan akan mengembalikan nilai perhitungan hasil perkalian dari
jam lembur dengan gaji pokok per 160. Dan nilai yang dikembalikan oleh fungsi ini dalam bentuk double. Kemudian untuk prosedur check slip yang akan digunakan untuk menampilkan slip gaji. Prosedur ini juga menerima 3 parameter berupa karyawan K, tunjangan, dan lembur. Kemudian fungsi prosedur ini akan menampilkan slip gaji yang berisikan ID, nama, jabatan, tunjangan pokok, gaji pokok, tunjangan, dan lembur, dan juga total gaji. Total gaji dihasilkan dari menjumlahkan gaji pokok, tunjangan, dan juga lembur. Kemudian pada program utama, di sini program hanya memanggil fungsi input karyawan dan nilai yang dia kembalikan oleh fungsi input karyawan akan dimasukkan ke variabel pegawai dengan dengan struct karyawan. Kemudian program juga akan memanggil hitung tunjangan dan nilai yang dikembalikan oleh fungsi hitung tunjangan akan dimasukkan ke variabel tunjangan dengan tipe data double, dan selanjutnya juga akan memanggil fungsi hitung lembur, dan nilai yang dikembalikan fungsi itu akan dimasukkan ke variabel lembur. Dan yang terakhir, program akan mencetak slip dengan fungsi prosedur cetak slip. Baik, untuk program selanjutnya, yaitu program ketiga mengenai sistem kasir sederhana untuk mengelola pembelian dengan n item barang. Di dalam program ini menggunakan array of struct dan beberapa subprogram untuk menghitung serta mencetak struct. Untuk yang pertama, program akan membuat struct bernama pembelian yang digunakan untuk menyimpan data pembelian barang. Di dalam struct ini terdapat beberapa atribut, yaitu kode dan nama dengan tipe data string, harga dengan tipe data double, dan jumlah beli dengan tipe data integer. Selanjutnya, program juga membuat beberapa fungsi, dan untuk fungsi yang pertama yaitu fungsi hitung subtotal. Di dalam fungsi ini menerima parameter berupa struct pembelian, dan fungsi ini digunakan untuk menghitung subtotal pembelian dengan menggunakan rumus harga dikali jumlah beli, dan hasil perhitungan pada fungsi ini akan dikembalikan dalam tipe data double. Dan untuk fungsi selanjutnya, fungsi kedua, yaitu fungsi hitung diskon. Fungsi ini menerima 2 parameter, yaitu parameter dengan struct pembelian P, yaitu data pembelian, dan subtotal, yaitu total harga sebelum diskon.
Dan pada fungsi ini akan menentukan diskon berdasarkan jumlah barang yang dibeli. Jika jumlah barang yang dibeli lebih besar dari sama dengan 10, maka akan mendapatkan diskon 15%, yaitu dengan mengalihkan harga subtotal dengan 15%. Dan jika jumlah beli lebih besar dari sama dengan 5, maka akan mendapatkan diskon 10% dengan mengkalikan subtotal dikali 10%. Dan jika tidak memenuhi dua kondisi sebelumnya, maka fungsi ini akan menghitung subtotal dikali 0 atau sama saja mendapatkan diskon 0%. Dan hasil perhitungannya akan dikembalikan dalam bentuk double. Dan untuk fungsi yang ketiga, yaitu fungsi hitung total. Fungsi ini digunakan untuk menghitung total pembayaran setelah diskon dengan menggunakan parameter subtotal dan diskon. Di dalam fungsi ini akan menghitung subtotal dikurang diskon, dan hasil perhitungan akan dikembalikan ke program utama dalam bentuk double. Dan selanjutnya prosedur dengan nama cetak item yang digunakan untuk menampilkan detail pembelian. Prosedur ini menerima beberapa parameter, yaitu P untuk data pembelian, sub untuk subtotal, dis untuk diskon, dan tot untuk total pembayaran. Di dalam prosedur ini hanya menampilkan data pembelian dengan format yang rapi. Karena ini adalah prosedur, maka tidak akan mengembalikan nilai, yaitu void. Yang terakhir untuk program utama. Di dalam program utama yang pertama, program akan mendeklarasikan n integer. Variabel ini digunakan untuk menyimpan jumlah item yang diinginkan oleh pengguna. Dan selanjutnya program akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah item yang diinginkan ke dalam variabel n. Dan setelah pengguna memasukkan jumlah item, program akan mendeklarasikan array bernama items, dan untuk panjang dari array ini ditentukan berdasarkan nilai variabel n yang diinput pengguna sebelumnya. Kemudian program juga menggunakan perulangan for untuk menginput data setiap item. Dan perulangan ini akan berulang berdasarkan jumlah item yang dimasukkan. Jika jumlah item yang dimasukkan adalah 2, maka program ini akan mengulangi hal yang sama sebanyak 2 kali. Di dalam perulangan ini, di dalam setiap perulangan ini program meminta
pengguna menginputkan kode, nama, harga, dan jumlah barang, dan akan disimpan ke array item untuk indeks berdasarkan perulangan. Setelah data dimasukkan, program akan memanggil beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi hitung subtotal yang digunakan untuk menghitung subtotal pembelian sebelum diskon dan akan menyimpannya pada variabel, dan hasil perhitungan akan disimpan pada variabel sub. Dan untuk selanjutnya, program juga akan memanggil hitung diskon yang digunakan untuk menghitung besar diskon berdasarkan jumlah barang yang dibeli. Dan hasil perhitungan juga akan disimpan pada variabel diskon. Dan selanjutnya, program juga akan memanggil fungsi hitung total yang digunakan untuk menghitung total harga keseluruhan berdasarkan harga subtotal dan juga diskon yang didapatkan. Dan hasil perhitungan akan disimpan pada variabel total. Dan setelah memanggil ketiga fungsi ini dan melakukan perhitungan, program akan mencetak hasil akhirnya dengan memanggil prosedur cetak item. Pada prosedur ini akan menampilkan hasil akhir dari pembelian, dan semua ini akan diulangi lagi sebanyak jumlah item yang dimasukkan oleh pengguna. Baik, coba kita jalankan. Misalkan kita memasukkan jumlah itemnya 2 dengan kode 01, terus namanya ini, terus dengan harga 5.000, jumlahnya 30. Maka program akan langsung menampilkan harga total dari 50 barang ini. Dan untuk selanjutnya, dari selanjutnya 02, yaitu susu, jumlahnya 5. Oh sorry, harganya itu. Aduh lupa. Ya pokoknya itu jumlahnya 5, maka akan dihitung seperti ini. Sampai jumpa semuanya.